Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jumpa kembali bersama Pak di TV Malang Official, media informasi dan motivasi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa diberikan kedamaian di dini wa dunya wal akhirah. Kali ini saya akan membahas dua buah permainan yang sering kita lakukan di masa lampau. Yang pertama adalah permainan Nyai Putut. Permainan Nyai Putut ini biasanya dilakukan pada saat malam bulan purnama di desa saya. Ini terjadi sudah 30-40 tahun yang lalu ya. Saat ini sudah jarang sekali, bahkan bilang tidak ada orang yang memainkan hal itu. Permainan Nyai Putut ini kelihatannya memang sangat unik waktu itu dan menunjukkan permainan yang ada sisi magicnya ya. Nuansa magis dari permainan itu terasa banget. Sebelumnya akan saya sampaikan bahan-bahan untuk membuat permainan ini. Biasanya orang-orang itu berkumpul dulu untuk menentukan bulan purnama nanti bikin Nyai Putut. Setelah itu mereka bertugas, ada yang bagian mencari siwur. Siwur itu gayung atau tempat mengambil air dari gentong yang terbuat dari batok kelapa. Ada yang mencari kurungan ayam. Kurungan ayam itu terbuat melengkung gitu ya, dari bambu. Nah, terus ada yang mencari baju, jarit dan lain-lain. Juga mencari tali, yaitu tambang ya, yang terbuat dari kulit pohon. Di tempat kami disebutnya tali lulup. Nah, biasanya yang dibuat adalah kulit dari pohon waru. Nah, setelah semua terkumpul, disiapkan peralatan-peralatan yang mengandung unsur magic, yaitu seperti kemenyan, dupa ratus atau yuswa, terus kue-kue, apa orang menyebutnya jajan pasar, dan juga kopi yang tanpa gula ditaruh di cangkir. Nah, cangkirnya dicari yang nggak ada gagangnya ya, bukan berarti cangkir tersebut dibuat tanpa gagang. Awalnya ada gagang tapi yang putus. Nah, setelah itu biasanya selepas sholat isya dicari halaman rumah yang paling luas. Barang-barang yang dapat diambil tadi ya, mencuri ya istilahnya, seperti siwur, keranjang, kurungan ayam, itu harus mencuri. Nah, itu dirangkai sedemikian rupa sehingga membentuk seperti manusia, dipakai baju. Nah, setelah jadi, di keranjang tadi diikat 4 tali. 4 tali diikat ya. Setelah itu
si pawang atau orang yang biasa membuat Nyai Putut, nah istilahnya dukunnya ya, tolong jangan digerebek, ini dukun Nyai Putut ya. Nah, ini membakar kemenyan, dupa, dan membaca mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Keempat ujung tali itu dipegangi oleh laki-laki dewasa, biasanya dipegangi keempat-empatnya dengan 4 penjuru mata angin. Setelah mantra dibacakan, kukus dupa atau asap dupa mulai menyebar keharuman. Keempat tali ini diangkat pelan-pelan sambil digoyang-goyangkan, dan semua yang hadir menyaksikan itu meneriakkan kata yang sama. Kata-katanya seperti ini: Nyai Putut jumloh jumloh, itu terus Nyai Putut jumloh jumloh, tawarus gitu sampai keranjang yang sudah berbentuk manusia tadi seperti terbang, naik terus ke atas ya. Kadang-kadang yang megangi itu sampai terjatuh, katanya berat banget. Nah, permainan ini kelihatannya memang tidak masuk akal, tapi benar-benar terjadi, di mana seakan-akan ada kekuatan lain yang masuk ke dalam boneka, ya saya sebut aja boneka besar ini, sehingga menarik boneka ini ke atas seakan-akan hidup. Nah, dalam satu malam itu bisa dilakukan permainan itu sampai 2-3 kali, tergantung apakah mereka masih siap lagi untuk main dan masyarakat terhibur. Intinya, permainan Nyai Putut ini tidak dikomersilkan, sebagai hiburan pada malam bulan purnama waktu itu, di mana televisi belum ada. Hiburan-hiburan yang sifatnya menghibur masyarakat itu masih jarang. Waktu itu pertunjukan-pertunjukan yang bisa disaksikan masyarakat itu adalah hanya ludruk, ketoprak, wayang kulit, dan lain-lain, dan itu pun belum tentu 1 tahun sekali ada. Sehingga masyarakat berkumpul ya. Di sini menunjukkan betapa masyarakat itu sangat kompak sekali pada waktu itu. Sangat guyup, sangat rukun. Dengan media permainan Nyai Putut tadi. Kali ini permainan itu sudah mulai musnah. Bahkan hampir tidak ada orang yang memainkannya lagi. Sehingga kadang-kadang kami itu merindukan suasana seperti itu. Yang kedua, permainan yang tidak kalah serunya dan hampir menyerupai adalah permainan jelangkung. Permainan jelangkung ini hampir mirip dengan Nyai Putut. Jadi sebelum memainkannya, dicarilah peralatan seperti keranjang kecil, terus gayung, siwur ya sebagai kepala, bisa juga diganti dengan irus yang semuanya terbuat dari dari batok kelapa. Akhirnya dirangkai sedemikian rupa menjadilah sebuah bentuk boneka, dipakaikan baju. Nah, namun bedanya di sini, di arah ke depan itu dikasih kayu yang di ujungnya diikat sebuah kapur tulis. Setelah itu dibacakanlah mantranya, yaitu jelangkung, jelangkung datanglah,
ada pesta kecil, datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Itu diulang berkali-kali sambil dibakarkan dupa di depan wajahnya boneka itu tadi. Tidak lupa di situ juga disiapkan makanan kue-kue kecil dan juga minuman kopi. Nah, ini sebagai ubur rampenya pada waktu memainkan sebuah jelangkung. Nah, setelah itu boneka ini dipegang oleh satu orang dengan tangan terbuka terbuka ke atas ini ditompo ya istilahnya orang Jawa. Nah, setelah itu tiba-tiba jelangkung ini akan semakin berat dan menempellah kapur tulis tadi ke papan yang sudah disiapkan. Nah, setelah itu ditanya siapa namanya, dia akan nulis. Nah, terus rumahnya di mana, nah, dia akan nulis. Nah, itu seperti seakan-akan ada kekuatan yang masuk ke dalam boneka tadi. Permainan jelangkung ini bisa dimainkan kapan saja, siang maupun malam. Dan ini menjadi permainan anak-anak kecil pada waktu itu di desa. Seiring berjalannya waktu, dan mungkin pengaruh dari film Jelangkung yang mengerikan itu, permainan ini mulai sedikit demi sedikit dilupakan oleh masyarakat dan dijauhi. Baiklah saudaraku, itu tadi dua permainan yang mengandung unsur magic dan seakan-akan bisa memasukkan sukma orang ke dalam boneka tadi. Nah, jadi kalau sekarang ini lagi musim memasukkan sukma, memasukkan roh ataupun apapun lah namanya ke dalam jasad orang lain, sebenarnya itu permainan-permainan anak-anak zaman dahulu yang tidak dipercaya kebenarannya. Jadi waktu itu hanya untuk main-main aja, untuk saling gojlok antara satu dengan yang lainnya. Seperti contoh, si A kalau tidur bagaimana? Maka jelangkungnya tersebut akan menulis. Nah, si A ini pacarnya siapa gitu. Nah, sebagai bahan olok-olok yang tidak ada rasa sakit hati. Bukan untuk diyakini bahwa hal apa yang dituliskan oleh jelangkung itu adalah sebuah kebenaran. Nah, kita yang hidup di masa lalu, hidup di masa-masa seperti itu sudah sangat akrab dengan hal-hal seperti saat ini, di mana proses mediumisasi dan sebagainya yang terjadi, yang dilakukan oleh banyak sekali konten-konten ya, ataupun channel-channel, juga termasuk channel Lingkar Misteri. Nah, itu tidak dipercayai 100% kebenarannya, karena itu hanya sebuah hiburan. Sekali lagi, itu hanya sebuah hiburan. Itulah saudaraku dua permainan masa lalu yang apabila kita mainkan saat ini tentu akan asyik sekali. Nanti akan saya coba untuk membuat salah satu dari permainan tersebut agar kita kembali mengenang masa lalu kita, di mana kita dulu pernah memainkan hal-hal seperti itu, tapi bukan untuk tujuan komersial. Tujuannya adalah untuk menghibur atau untuk hiburan bagi kita semua pada saat itu, termasuk kita saudara-saudara kita yang hadir, teman-teman kita sebaya, sehingga tercipta sebuah keakraban. Kalau saat ini hal ini diyakini sebagai kebenaran, ini sungguh sesuatu yang berbanding terbalik lah daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang tua dulu pada zaman yang sudah sangat lalu ya. Bahkan sudah 30 atau 20 tahun yang lalu lah.
Sehingga hal ini kalau kita saat ini percaya berarti ini sebuah kemunduran. Itu saudaraku, sebenarnya banyak sekali permainan-permainan masa lalu yang ada hubungannya dengan suasana yang magic dan sebagainya, termasuk dulu di pesantren itu sering kita memainkan itu satu teman terbaring, yang lain itu jarinya di bawah, ada 4 orang